Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa disarankan untuk tidak bangun sebelum jam 4 pagi? Apa yang istimewa dari aktivitas yang kita lakukan saat memulai hari? Sejak kecil, kita sering mendengar pepatah, siapa yang bangun pagi akan mendapat berkah. Namun, menarik untuk diperhatikan bahwa ada orang tua yang bangun sangat pagi dan tetap penuh energi, sementara yang lain percaya bahwa tidur lebih lama lebih baik untuk kesejahteraan mereka. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita membutuhkan perhatian yang lebih cermat. Jam-jam pertama di pagi hari adalah saat tubuh kita berada dalam kondisi paling rentan. Rutinitas yang kita lakukan pada saat itu tidak hanya mempengaruhi perasaan kita secara langsung, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan kita. Dengan mendengarkan informasi ini, kamu akan dapat mengidentifikasi kebiasaan pagi yang umum di kalangan orang tua yang bermanfaat bagi kesehatan mereka dan mana yang mungkin berbahaya. Mungkin ada beberapa kebiasaan yang kamu anggap tidak berbahaya, tetapi sebenarnya mempengaruhi kesehatanmu tanpa disadari. Aku juga akan memberikan praktik pagi yang aman dan efektif untuk menjaga kesehatan di usia tua. Dengan berbagi pengetahuan ini dengan orang-orang terdekatmu, lebih banyak orang dapat menikmati kehidupan yang sehat dan sejahtera di usia lanjut mereka. Konten ini sangat relevan bagi mereka yang sering minum air dingin segera setelah bangun tidur, berolahraga di taman sejak dini hari, langsung mandi begitu bangun tidur. Aku akan menjelaskan mengapa kebiasaan ini bisa berbahaya dan bagaimana kamu dapat menyesuaikannya untuk merawat kesehatanmu dengan lebih baik. Yang menarik adalah bahwa dengan sedikit penyesuaian dalam aktivitas harian, kita dapat memperoleh peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan tanpa harus melakukan pengorbanan besar. Saat bangun tidur, apa yang pertama kali kamu lakukan? Apakah kamu minum secangkir kopi? Atau langsung mencuci muka? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa ada satu hal yang sebaiknya tidak pernah kamu lakukan saat bangun tidur? Mari kita telusuri bersama dalam analisis ini tentang rutinitas pagi yang sehat bagi orang lanjut usia. Perhatikan baik-baik dan renungkan bagaimana informasi ini dibandingkan dengan rutinitas harianmu. Mungkin, di beberapa bagian, kamu akan merasa terkejut dan berkata, "Aku juga melakukan itu." Di akhir konten ini, sangat mungkin kamu akan memiliki perspektif baru tentang cara memulai harimu mulai besok. Menjaga kesehatan di usia tua tidak memerlukan perubahan besar, tetapi cukup dengan kebiasaan kecil sehari-hari. Semua dimulai dari rutinitas pagi. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk memberikan like jika kamu menikmati video ini, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Tips pertama, jangan bangun secara tiba-tiba. Saat alarm berbunyi di pagi hari, bagaimana reaksimu? Apakah kamu langsung bangun dari tempat tidur? Mungkin saat masih muda, hal ini tidak menjadi perhatian besar. Namun, seiring bertambahnya usia, kebiasaan ini bisa lebih berbahaya dari yang kita kira. Izinkan aku menceritakan pengalaman tetanggaku. Pas Smith, setiap pagi, alarmnya berbunyi pukul 5 dan dia langsung bangun. Namun, suatu hari ia merasa sangat pusing dan akhirnya jatuh ke lantai. Untungnya, dia tidak mengalami cedera serius, tetapi di rumah sakit, dia didiagnosis mengalami hipotensi ortostatik. Dokternya menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kehilangan elastisitasnya. Pada orang berusia di atas 70 tahun, tubuh memiliki kemampuan yang jauh lebih rendah dalam mengontrol tekanan darah dibandingkan saat mereka masih muda. Oleh karena itu, setelah lama berbaring lalu bangun secara tiba-tiba, tekanan darah bisa turun drastis, menyebabkan pusing atau bahkan pingsan. Lalu, bagaimana cara yang benar untuk bangun dari tempat tidur? Jawabannya jelas, lakukan secara bertahap. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk memberikan like jika kamu menikmati video ini, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan.
Saat alarm berbunyi, jangan langsung bangun. Luangkan waktu sekitar 3 menit di tempat tidur. Gunakan waktu ini untuk menatap langit-langit dan merenungkan hari yang akan datang, atau melihat kondisi cuaca melalui jendela. Setelah itu, perlahan ubah posisi tubuhmu ke posisi duduk sebelum benar-benar berdiri. Lakukan sedikit gerakan dengan tangan dan kaki untuk merangsang sirkulasi darah. Kemudian, duduklah di tepi tempat tidur sejenak. Jangan terburu-buru dalam tahap ini. Tetaplah duduk selama sekitar 1 menit agar tubuh terbiasa dengan posisi tersebut. Hanya setelah itu, kamu bisa berdiri dengan tenang. Meskipun terlihat sepele, kebiasaan sederhana ini sangat penting untuk mencegah jatuh dan mengurangi tekanan mendadak yang bisa mempengaruhi jantung serta otak. Jika kamu memiliki tekanan darah tinggi atau masalah jantung, tindakan pencegahan ini menjadi lebih penting. Bangun secara perlahan di pagi hari adalah langkah pertama menuju hari yang penuh kesejahteraan. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas makanan yang direkomendasikan untuk dikonsumsi di pagi hari. Namun sebelum itu, bagaimana kalau kamu mencatat metode ini malam ini dan mencobanya besok pagi? Ini adalah perubahan kecil, tetapi bisa memberikan dampak besar bagi kesehatanmu. Tips kedua, waspadai makanan dingin di pagi hari. Apakah kamu sering minum segelas air dingin setelah bangun tidur? Atau mungkin mengonsumsi susu atau yogurt yang baru saja dikeluarkan dari kulkas? Banyak orang melakukannya karena terasa menyegarkan dan sudah menjadi kebiasaan. Namun, pernahkah kamu mempertimbangkan dampaknya terhadap tubuhmu? Izinkan aku membagikan kisah Bu Parker. Setiap pagi, dia menikmati sarapan berupa yogurt dan buah dingin langsung dari kulkas. Namun, suatu hari dia mulai mengalami gangguan pencernaan dan rasa tidak nyaman di perut. Awalnya, dia mengira itu hanya efek dari pertambahan usia. Namun, setelah berkonsultasi dengan dokter dan menjelaskan kebiasaan makannya, penyebabnya segera terungkap. Saat kita tidur di malam hari, suhu tubuh biasanya sedikit menurun, dan efek ini semakin terasa seiring bertambahnya usia. Ketika kita mengonsumsi makanan dingin di pagi hari, perut dan usus mengalami kontraksi mendadak. Hal ini bisa dibandingkan dengan berada di lingkungan hangat, lalu tiba-tiba diterpa hembusan udara dingin. Tubuh mengalami kejutan yang cukup besar. Dampak ini tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga dapat menyebabkan penyempitan mendadak pada pembuluh darah. Bagi mereka yang memiliki masalah jantung, ini bisa menjadi beban tambahan. Selain itu, mengonsumsi makanan dingin dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Di musim dingin, kebiasaan ini bahkan dapat meningkatkan risiko terkena flu atau masuk angin. Lalu, apa makanan yang ideal untuk dikonsumsi di pagi hari? Jawabannya sederhana. Makanan yang memiliki suhu mendekati suhu tubuh atau sedikit hangat, serta dikonsumsi secara perlahan. Saat bangun tidur, sebaiknya minumlah segelas air hangat secara perlahan. Caranya, rebus air lalu diamkan hingga cukup hangat sebelum diminum. Setelah sekitar 20 menit, mulailah sarapan dengan makanan lembut dan hangat seperti bubur, nasi lembut, atau sup hangat. Perhatikan suhu makananmu. Jika terlalu panas, bisa menyebabkan iritasi pada perut. Idealnya, makanan tersebut memiliki suhu yang nyaman saat disentuh dengan tangan. Setelah mengganti pola makannya, Bu Parker merasakan perbaikan yang signifikan dalam kesehatannya. Meskipun ini hanya perubahan kecil, jika dilakukan setiap hari, manfaatnya bagi kesehatan bisa sangat besar. Tips ketiga, jangan minum terlalu banyak air sekaligus di pagi hari. Kamu mungkin sering mendengar bahwa minum segelas air setelah bangun tidur baik untuk kesehatan. Ini adalah saran yang umum dalam program kesehatan dan kebugaran. Namun, bahkan kebiasaan yang baik ini bisa berisiko jika dilakukan dengan cara yang salah. Izinkan aku menceritakan kisah Pak Jack, seorang pria berusia 60-an yang sangat peduli dengan kesehatannya. Setiap pagi, begitu bangun tidur, dia langsung meminum segelas besar air dingin dengan cepat. Namun, suatu hari, setelah melakukannya,
Dia tiba-tiba merasa pusing dan jantungnya berdebar kencang. Saat diperiksa di rumah sakit, dokter mendiagnosisnya mengalami episode iskemia cerebral transient. Menurut dokter, seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh dalam mengontrol pembuluh darah menjadi berkurang. Saat kita baru bangun tidur, tekanan darah biasanya belum stabil. Jika pada saat itu kita langsung minum banyak air dalam waktu singkat, volume darah dalam tubuh berubah secara mendadak. Karena tubuh tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri, hal ini bisa memicu komplikasi. Risiko ini lebih tinggi bagi mereka yang memiliki tekanan darah tinggi atau masalah jantung. Perubahan tekanan darah yang tiba-tiba dapat memengaruhi kesehatan jantung dan, dalam kasus yang parah, menghambat aliran darah ke otak, seperti yang terjadi pada Pak Jack. Lalu, bagaimana cara yang benar untuk minum air di pagi hari? Penasaran? Jangan khawatir, caranya sangat sederhana. 1-2 Jangan langsung minum air begitu bangun tidur. Tunggu sekitar 10 menit sebelum minum. Ini memberi waktu bagi tubuh untuk perlahan beradaptasi dan menstabilkan tekanan darah. 2 Pilih air hangat atau suhu ruangan daripada air dingin. Air dingin dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah secara mendadak, yang bisa berdampak negatif pada sirkulasi darah. 3 Minum sedikit demi sedikit, bukan sekaligus dalam jumlah besar. Lebih baik minum perlahan dalam beberapa tegukan kecil menggunakan gelas kecil. Sebagai contoh, jauh lebih aman minum beberapa kali dengan gelas kecil daripada langsung menghabiskan 1 gelas besar sekaligus. Perubahan kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya terhadap kesehatan bisa sangat besar jika dilakukan secara rutin. Setelah mengubah kebiasaannya dengan cara ini, kakek Jack berhasil menjaga kesehatannya tanpa kesulitan. Awalnya, hal itu terasa agak merepotkan baginya, tetapi seiring waktu, ia berkata, "Sekarang tubuhku terasa jauh lebih baik." Hidrasi sangat penting untuk kesejahteraan, tetapi cara melakukannya juga berpengaruh. Di pagi hari, yang terbaik adalah minum perlahan, dengan tegukan kecil, dan menggunakan air hangat. Rekomendasi keempat, jangan berolahraga secara terburu-buru di pagi hari. Apakah kamu pernah mendengar bahwa berolahraga di pagi hari adalah pilihan terbaik? Pergi berjalan atau berlari saat fajar, ketika udara masih segar, mungkin merupakan kebiasaan yang luar biasa saat masih muda. Namun, tahukah kamu bahwa seiring bertambahnya usia, kebiasaan ini bisa menjadi risiko bagi kesehatan? Izinkan aku bercerita tentang kakek Parker, seorang tetangga di lingkungan ini. Pada usia 70 tahun, ia telah mempertahankan kebiasaan bangun pukul 5 pagi untuk berlari di taman selama lebih dari 4 dekade. Ia selalu merasa puas karena menjalani hidup sehat berkat rutinitas itu. Namun, pada suatu pagi musim dingin, saat ia berolahraga seperti biasa, rasa nyeri hebat di dadanya tiba-tiba muncul dan membuatnya terjatuh. Untungnya, seseorang yang berada di dekatnya segera menyadari kejadian tersebut dan membawanya ke rumah sakit, di mana ia didiagnosis mengalami serangan jantung akut. Penjelasan dokter sangat mengejutkan. Saat bangun tidur, sistem saraf-simpatik mulai bekerja, menyebabkan peningkatan tekanan darah dan percepatan detak jantung. Jika pada saat itu seseorang langsung berolahraga secara mendadak, terutama pada lansia, jantung dapat dipaksa bekerja terlalu keras. Udara dingin semakin memperparah risiko ini karena menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah lebih lanjut. Alasan mengapa kakek Parker tiba-tiba terjatuh, meskipun tidak pernah mengalami masalah selama 4 dekade, adalah karena seiring bertambahnya usia, pembuluh darahnya kehilangan fleksibilitas dan beban yang terus-menerus akhirnya berdampak pada kesehatannya. Jadi, kapan waktu terbaik untuk berolahraga? Jawabannya sederhana. Jika kamu lebih suka berolahraga di pagi hari, tunggulah hingga matahari benar-benar terbit dan tubuhmu sudah benar-benar aktif. Alternatif lain yang bahkan lebih aman adalah berolahraga di sore hari. Jika kamu benar-benar ingin berolahraga di pagi hari, ikuti tips berikut. Setelah bangun tidur,
Tunggu sekitar 30 menit hingga 1 jam sebelum mulai berolahraga. Sementara itu, minumlah sedikit air dan pilih sarapan ringan. Mulailah dengan peregangan atau gerakan pemanasan yang lembut. Jangan langsung berlari, tetapi awali dengan berjalan perlahan dan tingkatkan ritmenya secara bertahap. Setelah keluar dari rumah sakit, kakek Parker mengikuti anjuran dokternya dan mulai berolahraga setelah pukul 9 pagi dengan intensitas yang lebih ringan. Sejak saat itu, ia tidak lagi mengalami masalah kesehatan. Dengan senyum di wajahnya, ia berkata, "Meskipun aku tidak lagi memaksakan diri seperti saat muda, aku tetap menjaga rutinitas dan manfaatnya masih tetap terasa." Rekomendasi kelima, berhati-hatilah dengan mandi di pagi hari. Apakah kamu berpikir bahwa memulai hari dengan mandi segera setelah bangun tidur adalah cara terbaik untuk mengisi energi? Atau mungkin kamu percaya bahwa mandi air hangat di pagi hari membantu tubuh lebih rileks? Sebenarnya, mandi terlalu pagi bisa lebih berbahaya bagi kesehatan daripada yang terlihat. Izinkan aku menceritakan kisah tetangga kita, kakek Smith, yang tinggal di gedung yang sama. Pada usia 65 tahun, ia selalu bangun pukul 5.30 pagi untuk mandi air hangat, karena ia merasa kebiasaan itu membantunya menyegarkan pikiran. Namun, suatu hari, saat sedang mandi, ia tiba-tiba kehilangan penglihatan dan pingsan di kamar mandi. Untungnya, istrinya yang berada di rumah mendengar suara tidak biasa, membuka pintu kamar mandi, dan menemukannya tepat waktu. Ia segera dibawa ke rumah sakit, di mana dokter memastikan bahwa ia pingsan akibat tekanan darah rendah. Dokter menjelaskan bahwa saat bangun tidur, tekanan darah dan kadar gula dalam tubuh belum sepenuhnya seimbang. Apakah kamu tahu bahwa kebiasaan ini bisa menjadi berbahaya di usia lanjut? Aku akan menceritakan kisah seorang nenek yang tinggal dekat rumahku. Wanita berusia 65 tahun ini biasa mandi air hangat setiap pagi karena ia merasa lebih segar dan siap menghadapi hari. Namun, pada suatu pagi yang dingin di musim dingin, saat sedang mandi, penglihatannya tiba-tiba kabur dan ia merasakan pusing yang hebat hingga terjatuh. Beruntung, ia tidak mengalami cedera serius, tetapi di rumah sakit, dokter mendiagnosisnya mengalami pingsan sementara akibat tekanan darah rendah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut para ahli, setelah bangun tidur, tekanan darah dan suhu tubuh belum sepenuhnya stabil. Jika pada saat itu seseorang langsung mandi air hangat, pembuluh darah dapat melebar secara tiba-tiba, menyebabkan penurunan tekanan darah yang drastis. Hal ini mengurangi aliran darah ke otak, yang dapat menyebabkan pusing atau bahkan pingsan. Risiko ini semakin besar pada orang dengan hipertensi atau masalah jantung. Selain itu, kamar mandi adalah area yang licin dengan permukaan keras, sehingga jatuh bisa berakibat fatal. Apa yang bisa dilakukan? Kamu tidak perlu menghindari mandi sepenuhnya, tetapi ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti. Mandi di sore atau malam hari. Pada waktu ini, tubuh sudah dalam keadaan lebih stabil. Jika harus mandi di pagi hari, tunggu setidaknya 30 menit setelah bangun tidur. Gunakan waktu ini untuk bergerak sedikit agar sirkulasi darah lebih baik, serta minum air agar tetap terhidrasi. Atur suhu air, jangan terlalu panas, cukup hangat saja. Selain itu, usahakan agar mandi tidak terlalu lama, sekitar 15 menit sudah cukup. Sekarang, nenek ini telah mengubah rutinitas hariannya. Ia lebih sering mandi di malam hari, dan di pagi hari hanya mencuci wajah serta membersihkan tubuh secara ringan. Awalnya, perubahan ini terasa sulit, tetapi kini ia merasa bahwa metode ini lebih praktis dan aman. Selain itu, disarankan untuk memasang pegangan di kamar mandi dan menggunakan alas anti-slip. Menghangatkan kamar mandi sedikit sebelum masuk juga bisa membantu mencegah perubahan suhu yang drastis yang dapat berdampak buruk pada tubuh. Sekarang, mari kita bahas bahaya lain, terburu-buru ke kamar mandi di pagi hari. Apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk menyesuaikan rutinitas mandimu demi meningkatkan keamanan? Ini mungkin hanya perubahan kecil,
tetapi bisa menjadi langkah besar dalam melindungi kesehatanmu. Ketujuh, cara yang benar untuk sarapan dan minum obat. Saat bangun tidur, apa yang biasanya kamu makan terlebih dahulu? Banyak orang memilih hidangan panas, seperti smichi jjigae atau doenjang jjigae. Ada juga yang langsung minum obat begitu bangun tidur. Namun, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini mungkin tidak begitu baik untuk kesehatan? Izinkan aku menceritakan kisah Nyonya Jang, seorang nenek berusia 72 tahun yang tinggal di lingkungan kami. Sejak dulu, ia terbiasa memulai hari dengan sarapan yang mencakup jjigae asin smichi dan acar. Ia juga selalu minum obat tekanan darahnya dengan sedikit air sebelum makan. Namun, belakangan ini, ia mulai sering mengalami sensasi panas di perut dan pusing. Saat diperiksa di rumah sakit, dokter memberitahunya bahwa gastritisnya semakin parah dan tekanan darahnya tidak stabil. Menurut para ahli, tekanan darah cenderung meningkat di pagi hari. Jika seseorang mengonsumsi makanan dengan kadar garam tinggi saat itu, kenaikan tekanan darah bisa semakin signifikan, sehingga meningkatkan risiko hipertensi. Selain itu, minum obat saat perut kosong dapat mengiritasi lapisan lambung, yang berpotensi menyebabkan gastritis atau bahkan tukak lambung. Bagaimana cara menghindari masalah ini? Pilih sarapan rendah natrium. Alih-alih menggunakan garam atau kecap, gunakan bahan yang lebih sehat seperti biji wijen atau kacang untuk memberi rasa pada makananmu. Konsumsi makanan lembut dan bergizi. Sebaiknya makan bubur, nasi lembut, sayur, atau buah-buahan daripada makanan yang terlalu berbumbu atau berat. Hidrasi sebelum makan. Minumlah segelas air hangat sekitar 20 menit sebelum sarapan untuk membantu mengaktifkan sistem pencernaan dan menstabilkan tekanan darah. Hindari minum obat dalam keadaan perut kosong, kecuali jika dokter menyarankan sebaliknya. Lebih baik minum obat sekitar 30 menit setelah makan. Ini sangat penting untuk obat tekanan darah, antiinflamasi, dan pereda nyeri. Agar tidak lupa jadwal minum obat, kamu bisa memasang alarm atau mencatat hari dan jam konsumsi di kemasannya. Jika kamu mengonsumsi beberapa jenis obat, menggunakan kotak pil dengan kompartemen terpisah bisa membantumu lebih terorganisir dan menghindari kesalahan. Adapun Nyonya Jang, kini ia telah mengganti sarapannya dengan oatmeal atau buah dan selalu minum obat setelah makan. Awalnya, perubahan ini terasa sulit, tetapi sekarang perutnya terasa jauh lebih nyaman dan pusingnya berkurang. Kedelapan, tidak perlu bangun saat fajar. Anda mungkin pernah mendengar ungkapan, siapa yang bangun pagi akan mendapat berkah. Banyak orang menjalani kehidupan yang teratur dengan bangun saat fajar. Namun, tahukah Anda bahwa seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan? Saya akan menceritakan kisah Pak Jack, seorang pria berusia 76 tahun yang telah bekerja di ladang sepanjang hidupnya. Ia terbiasa bangun pagi dan tetap mempertahankan rutinitas tersebut bahkan setelah pensiun. Namun, belakangan ini ia sering merasa lelah dan pusing sepanjang hari. Di rumah sakit, ia didiagnosis menderita kelelahan kronis akibat kurangnya istirahat yang cukup. Para ahli menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, fase tidur nyenyak berkurang dan lebih sering terbangun di malam hari. Oleh karena itu, meskipun Anda menghabiskan waktu lama di tempat tidur, belum tentu Anda mendapatkan istirahat yang benar-benar berkualitas. Jika tetap memaksakan diri untuk bangun pagi dalam kondisi seperti ini, tubuh tidak mendapatkan pemulihan yang cukup yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Lalu, berapa lama kita sebenarnya perlu tidur? Apakah tidur hingga siang hari buruk bagi kesehatan? Inilah jawabannya. Dari sudut pandang medis, bagi orang lanjut usia, tidur hingga siang bukanlah tanda kemalasan, melainkan pilihan yang lebih sehat. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang memiliki tekanan darah tidak stabil atau masalah jantung, karena istirahat yang cukup menjadi lebih penting. Para ahli tidur menyarankan bahwa bahkan di usia lanjut, seseorang tetap perlu tidur sekitar 8 jam sehari. Jika tidur malam tidak cukup, menambah waktu tidur di pagi hari dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan.
Yang terpenting bukanlah bangun pagi, melainkan memberi tubuh waktu istirahat yang dibutuhkannya. Contohnya, Pak Jack sekarang tidur hingga tubuhnya terbangun secara alami, sesuai dengan rekomendasi dokternya. Biasanya, ia bangun sekitar pukul 7 pagi. Awalnya, ia merasa aneh karena mengira hanya membuang-buang waktu, tetapi sekarang ia mengatakan bahwa tubuhnya lebih berenergi dan segar sepanjang hari. Saya ingin berbagi beberapa tips untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Tetapkan rutinitas yang konsisten. Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Sebelum tidur, Anda bisa mencuci kaki dengan air hangat atau melakukan peregangan ringan untuk membantu relaksasi. Pastikan kamar tidur dalam keadaan gelap dan tenang, serta hindari konsumsi kafein atau alkohol sebelum tidur. Yang lebih berharga adalah memulai hari dengan tubuh dan pikiran yang sehat daripada sekadar bangun pagi. Dengarkan sinyal tubuh Anda dan berikan istirahat yang dibutuhkannya. Itulah rahasia sejati untuk menjaga kesehatan. Apa pendapat Anda tentang ringkasan ini mengenai rutinitas pagi? Kami telah membahas 8 aspek kunci, dan sebagian besar di antaranya memiliki kaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari kita. Bukan? Kami menemukan bahwa tidak disarankan untuk bangun dengan cepat di pagi hari. Sebaiknya bangunkan tubuh secara bertahap. Kami belajar untuk berhati-hati dengan makanan dan minuman dingin. Juga lebih baik minum air dalam tegukan kecil dan dengan tenang, daripada meminumnya sekaligus. Kami menyadari bahwa melakukan latihan intens atau mandi air panas terlalu pagi bisa berbahaya. Selain itu, kita harus berhati-hati saat terburu-buru pergi ke kamar mandi. Kami juga mencatat bahwa sarapan harus ringan dan sebaiknya minum obat setelah makan. Namun, yang paling penting bukanlah bangun pagi, melainkan memastikan kita mendapatkan istirahat yang cukup. Mungkin Anda khawatir tidak dapat mengingat atau menerapkan begitu banyak hal, tetapi jangan khawatir. Setiap perubahan dimulai dengan langkah kecil pertama. Bagaimana jika besok saat bangun, Anda fokus pada satu hal saja? Misalnya, ketika alarm berbunyi, jangan langsung bangun. Tetaplah beberapa menit lagi di tempat tidur dan bangunkan tubuh Anda dengan tenang. Minggu depan, Anda bisa memilih sarapan yang lebih ringan. Dan minggu berikutnya, ubah waktu minum obat Anda. Jika Anda menerapkan penyesuaian kecil seperti ini, Anda akan melihat bagaimana pagi, hari, dan kesejahteraan Anda mulai berubah. Sebenarnya, banyak orang tua yang telah menerapkan kebiasaan sederhana ini mengaku merasa lebih ringan, rileks, dan menikmati pagi mereka lebih banyak. Untuk memiliki masa tua yang penuh, tidak perlu rahasia yang rumit. Kebiasaan harian yang sederhana adalah yang berkontribusi pada kesejahteraan Anda. Bukan eliksir mahal atau rutinitas yang rumit, tetapi penyesuaian kecil yang, meskipun mudah diterapkan, dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan Anda. Terakhir, rawatlah cinta diri Anda. Penuaan bukan berarti mengabaikan kesejahteraan Anda. Sebaliknya, ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan perhatian lebih dan meningkatkan perawatan diri Anda. Hidup sehat dan panjang umur akan menjadi hadiah paling berharga yang dapat Anda berikan kepada orang yang Anda cintai. Bagikan informasi ini dengan keluarga dan teman-teman Anda. Pengalaman dan pengetahuan Anda dapat sangat membantu bagi orang lain. Dan yang terpenting, saat Anda bangun besok, pikirkan, hari ini saya akan membuat keputusan yang lebih sehat daripada kemarin. Masa tua yang penuh dan sehat dimulai sekarang. Pada saat ini juga, saya sungguh-sungguh berharap Anda menjalani fase kehidupan yang penuh kebahagiaan dengan hari-hari yang penuh energi dan kesejahteraan. Saya sangat berterima kasih Anda telah menemani kami hingga akhir dengan antusiasme yang begitu besar. Jangan ragu untuk membagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Itu bisa sangat membantu bagi mereka yang menonton ini. Selamat datang kembali di kanal ini. Apakah kamu menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, kakimu kehilangan kekuatan? Naik tangga atau berjalan jauh bisa menjadi lebih sulit. Bahkan kamu mungkin mengalami kram, kelemahan, atau ketidaknyamanan pada sendi.
Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kerusakan yang terjadi secara perlahan ini bisa dibalik dengan beberapa perubahan dalam pola makanmu? Benar sekali, apa yang kamu konsumsi setiap hari bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kekuatan kakimu. Sebagai spesialis kesehatan otot, aku meyakinkan bahwa nutrisi memainkan peran penting dalam daya tahan dan kesejahteraan ototmu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa makanan tertentu dapat membantu mencegah hilangnya massa otot dan meningkatkan mobilitas seiring bertambahnya usia. Masalahnya, kelemahan ini tidak terjadi dalam semalam. Itu berkembang secara bertahap dan seringkali tidak disadari sampai tugas sehari-hari, seperti bangun dari kursi atau menjaga keseimbangan, menjadi tantangan. Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini dapat menyebabkan jatuh, patah tulang, bahkan kehilangan kemandirian. Tapi ada kabar baik, kamu bisa memperkuat otot, meningkatkan mobilitas, dan merasa lebih bertenaga dengan melakukan beberapa penyesuaian kecil dalam pola makanmu. Dalam video ini, aku akan mengungkapkan 10 makanan penting yang dapat membuat perbedaan dalam kekuatan kakimu. Makanan-makanan ini memiliki dukungan ilmiah karena kemampuannya dalam meningkatkan daya tahan otot, mencegah kram, dan memperkuat tulang, sehingga mengurangi risiko osteoporosis serta masalah sendi lainnya. Dan tidak, ini bukan hanya tentang mengonsumsi protein. Banyak orang berpikir bahwa makan daging saja sudah cukup untuk menjaga massa otot, tetapi kenyataannya, nutrisi lain seperti kalium, magnesium, kalsium, dan antioksidan memainkan peran penting dalam kesehatan otot dan sendimu. Jika tubuhmu tidak mendapatkan elemen-elemen penting ini, kemungkinan besar kakimu akan melemah seiring waktu. Aku tahu bahwa kehilangan kekuatan otot bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan, tetapi kabar baiknya adalah kamu masih punya waktu untuk mengambil tindakan. Ikuti video ini dan temukan 10 makanan penting yang harus kamu konsumsi serta cara memasukkannya ke dalam pola makanmu agar mendapatkan manfaat maksimal. Apa yang kamu pelajari hari ini bisa menjadi penentu agar tetap kuat, aktif, dan mandiri selama bertahun-tahun ke depan. Tapi sebelum kita mulai, beritahu kami di kolom komentar berapa usiamu dan dari kota mana kamu menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan agar terus mendapatkan informasi berharga tentang kesehatan, kesejahteraan, dan pencegahan. Sekarang, mari kita mulai. 1. Telur. Telur adalah salah satu sekutu terbaik untuk memperkuat otot. Tidak hanya merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik, yang penting untuk mempertahankan massa otot, tetapi juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting untuk regenerasi jaringan. Protein dalam telur dianggap memiliki nilai biologis tinggi, yang berarti menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun otot. Ini sangat penting untuk mencegah kehilangan kekuatan di kaki, masalah yang sering muncul seiring bertambahnya usia atau kurangnya aktivitas fisik. Nutrisi penting lain yang terdapat dalam telur adalah vitamin D, yang sering diabaikan tetapi sangat penting untuk kesehatan otot dan tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelemahan otot dan meningkatkan risiko jatuh, terutama pada orang tua. Selain itu, telur mengandung kolin, nutrisi esensial yang mendukung fungsi sistem saraf dan otot. Kolin membantu saraf mengirim sinyal ke otot dengan lebih efisien, meningkatkan kontraksi dan respons otot. Sebagai manfaat tambahan, telur sangat mengenyangkan karena kandungan proteinnya yang tinggi. Mengonsumsinya saat sarapan, misalnya, dapat membantu mengurangi asupan makanan ultraproses yang sering berkontribusi pada peradangan dan melemahnya otot. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2018 menganalisis dampak konsumsi protein dari telur pada orang dewasa yang lebih tua dan menemukan bahwa konsumsi rutin dapat membantu mempertahankan massa dan kekuatan otot. Ini menunjukkan bahwa telur bisa menjadi sekutu yang hebat dalam mencegah sarkopenia dan menjaga mobilitas yang baik selama bertahun-tahun. 2. Ikan berlemak. Jika kamu ingin menjaga kekuatan kakimu dan mencegah kehilangan massa otot, memasukkan ikan berlemak dalam pola makanmu adalah keputusan yang sangat baik. Jenis ikan seperti salmon, sarden, dan tuna tidak hanya menyediakan protein berkualitas tinggi yang penting untuk pembentukan otot, tetapi juga mengandung nutrisi kunci, omega-3. Omega-3 adalah jenis lemak sehat yang memiliki efek antiinflamasi yang kuat dan mendukung kesehatan sendi. Konsumsi rutin omega-3 dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan pada sendi, meningkatkan mobilitasnya, serta berkontribusi pada pemeliharaan massa otot, sehingga kakimu tetap kuat dan tahan lama seiring waktu.
Peradangan kronis dapat menjadi hambatan bagi kesehatan otot dan sendi, menyebabkan rasa sakit dan menyulitkan pergerakan. Omega 3 yang terdapat dalam ikan berlemak membantu mengurangi proses peradangan ini, berkontribusi dalam menjaga mobilitas dan kekuatan kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita artritis atau sering mengalami nyeri otot. Selain itu, ikan ini merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, nutrisi penting untuk penyerapan kalsium dan penguatan tulang. Karena kaki menopang berat badan, menjaga kesehatan tulang yang baik sangat penting untuk mencegah patah tulang dan penyakit seperti osteoporosis. Manfaat lain dari ikan berlemak adalah kandungan koenzim Q10, senyawa utama dalam produksi energi di dalam sel otot. Artinya, memasukkan salmon, sarden, atau tuna dalam pola makan dapat membantu mengurangi kelelahan otot dan meningkatkan performa fisik, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan tidak terlalu melelahkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Chastesia, Sarcopenia and Muscle pada tahun 2019 menganalisis efek omega 3 terhadap kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi omega 3 dapat meningkatkan fungsi otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kekuatan, yang menegaskan pentingnya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup seiring bertambahnya usia. 3. Ayam. Ayam adalah salah satu makanan yang paling direkomendasikan dalam pola makan sehat, dan itu bukan tanpa alasan. Ayam merupakan salah satu sumber protein tanpa lemak terbaik, nutrisi penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Jika tujuanmu adalah mempertahankan kekuatan kaki dan mencegah kehilangan massa otot seiring waktu, ayam sebaiknya menjadi bagian rutin dalam pola makanmu. Berbeda dengan daging lainnya, ayam memiliki kadar lemak jenuh yang rendah, menjadikannya alternatif sehat bagi mereka yang ingin menyeimbangkan perkembangan otot dengan pengendalian berat badan. Menjaga berat badan yang ideal sangat penting untuk menghindari beban berlebih pada kaki dan mengurangi risiko nyeri serta peradangan pada sendi. Selain menjadi sumber protein berkualitas tinggi, ayam kaya akan vitamin B6, nutrisi penting dalam metabolisme protein dan karbohidrat. Ini memastikan bahwa otot memiliki energi yang cukup untuk tetap aktif dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat mengurangi kelelahan otot. Aspek lain yang menonjol dari ayam adalah kandungan kolagennya, terutama jika dikonsumsi dengan kulit atau dalam kaldu yang dibuat dari tulangnya. Kolagen memainkan peran penting dalam kesehatan sendi dan ligamen, memberikan dukungan bagi kaki dan membantu menjaga mobilitas dalam jangka panjang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Nutrition and Metabolism pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi protein hewani terhadap kesehatan otot pada orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan protein tanpa lemak secara teratur, seperti yang terdapat dalam ayam, secara signifikan berkontribusi pada peningkatan massa dan kekuatan otot, mengurangi peradangan, serta meningkatkan kesehatan tulang dan sendi, yang menyoroti perannya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup. 4. Susu, keju, dan yogurt. Ketika berbicara tentang memperkuat kaki dan menjaganya tetap sehat, ada satu aspek penting yang sering diabaikan, kesehatan tulang. Dalam hal ini, produk susu adalah sekutu yang tak tergantikan. Susu, keju, dan yogurt merupakan sumber kalsium yang sangat baik, mineral esensial untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah penyakit seperti osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang berkembang secara diam-diam dan melemahkan struktur tulang, membuatnya lebih rentan terhadap patah tulang. Dan bagian tubuh mana yang paling terpengaruh? Benar, kaki, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Bagian-bagian ini menanggung beban yang besar dalam kehidupan sehari-hari, dan jika tulang tidak cukup kuat, stabilitasnya dapat berkurang, meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Selain kandungan kalsium yang tinggi, produk susu juga merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, yaitu nutrisi utama untuk penyerapan kalsium yang tepat dalam tubuh. Mengonsumsi kalsium dalam jumlah cukup saja tidak cukup jika tubuh tidak dapat menyerapnya dengan baik, dan disinilah vitamin D berperan penting. Vitamin ini membantu kalsium melekat pada tulang, memastikan tulang tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Manfaat penting lain dari produk susu, yang seringkali terabaikan, adalah kandungan proteinnya yang berperan penting dalam menjaga massa otot. Contoh yang menonjol adalah yogurt Yunani, yang tidak hanya kaya protein tetapi juga mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Mengapa ini penting? Karena sistem pencernaan yang sehat meningkatkan penyerapan nutrisi, memungkinkan tubuh memanfaatkan kalsium, protein, dan elemen penting lainnya dengan lebih efisien untuk memperkuat otot. Namun, tidak semua produk susu memiliki manfaat yang sama.
Pilihan terbaik adalah memilih versi alami dan utuh, menghindari yang telah diproses secara berlebihan serta mengandung kadar gula tambahan yang tinggi. Pilihan yang sangat baik adalah mengombinasikan yogurt alami tanpa gula dengan buah dan biji-bijian, menciptakan sarapan atau camilan yang bernutrisi dan seimbang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Bone pada tahun 2017 menganalisis hubungan antara konsumsi produk susu dan kepadatan mineral tulang pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi susu dan yogurt secara teratur dikaitkan dengan kepadatan tulang yang lebih tinggi serta risiko patah tulang yang lebih rendah, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga kesehatan tulang dan mobilitas seiring bertambahnya usia. 5. Pisang. Jika Anda pernah mengalami kram otot di tengah malam atau saat berolahraga, Anda tahu betapa tidak nyaman dan menyakitkannya hal itu. Salah satu cara terbaik untuk mencegah kejadian ini adalah dengan memastikan asupan kalium yang cukup, yaitu mineral penting bagi fungsi otot. Dan dalam hal kalium, hanya sedikit buah yang seefektif pisang. Kalium berperan penting dalam mengatur keseimbangan natrium dan cairan dalam tubuh, memastikan otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dengan benar. Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan kejang otot dan memperlambat pemulihan setelah aktivitas fisik, membuat kaki lebih rentan terhadap kelelahan dan kelemahan. Selain itu, pisang adalah sumber karbohidrat sehat alami yang menyediakan energi cepat dan berkelanjutan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang gemar berjalan kaki, berlari, atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kinerja kaki yang baik, membantu menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi kelelahan otot. Berbeda dengan gula rafinasi, karbohidrat yang terdapat dalam pisang dilepaskan secara bertahap di dalam tubuh, sehingga menghindari lonjakan dan penurunan drastis pada tingkat energi. Hal ini memungkinkan tubuh mempertahankan sumber bahan bakar yang stabil bagi otot, yang sangat penting untuk performa fisik yang optimal. Aspek penting lainnya dari pisang adalah kandungan vitamin B6 yang tinggi, yaitu nutrisi esensial untuk metabolisme protein dan produksi neurotransmitter. Artinya, selain memperkuat otot, buah ini juga meningkatkan komunikasi antara saraf dan serat otot, sehingga menghasilkan gerakan yang lebih tepat dan efisien. Sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2016 menganalisis hubungan antara asupan kalium dan fungsi otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi kalium yang cukup, seperti yang ditemukan dalam pisang, dikaitkan dengan fungsi otot yang lebih baik dan insiden kram yang lebih rendah, menekankan pentingnya memasukkan buah ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 6. Bayam dan kubis, kekuatan magnesium. Banyak orang berpikir bahwa hanya protein dan kalsium yang penting untuk kekuatan otot dan tulang, tetapi ada satu mineral lain yang sering diabaikan, magnesium. Nutrisi ini sangat penting untuk kontraksi otot, pemulihan setelah berolahraga, serta pencegahan nyeri dan peradangan. Dua sayuran yang paling kaya akan magnesium adalah bayam dan kubis. Magnesium yang terdapat dalam sayuran ini berperan penting dalam relaksasi dan kontraksi otot, membantu mencegah kram dan mengurangi kelelahan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sering merasa kakinya berat di penghujung hari atau kesulitan menjaga rutinitas yang aktif. Selain itu, mineral ini berkontribusi terhadap produksi energi pada tingkat seluler, memastikan bahwa otot memiliki bahan bakar yang cukup untuk berfungsi dengan baik sepanjang hari. Nutrisi penting lainnya yang ditemukan dalam bayam dan kubis adalah kalsium, yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Namun, yang membuat sayuran ini lebih istimewa adalah kandungan vitamin K yang tinggi, yaitu nutrisi yang bekerja sama dengan kalsium untuk memperkuat tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Vitamin K membantu mengikat kalsium pada kerangka, meningkatkan kepadatan tulang dan membuatnya lebih kuat. Selain itu, baik bayam maupun kubis kaya akan antioksidan yang melawan stres oksidatif dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini berarti lebih sedikit nyeri sendi dan otot, memungkinkan kaki pulih lebih cepat setelah aktivitas fisik. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Sport Science and Medicine pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi sayuran yang kaya magnesium, seperti bayam dan kubis, terhadap fungsi otot dan pemulihan pasca latihan. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya magnesium secara signifikan meningkatkan fungsi otot, mengurangi kelelahan, dan mempercepat pemulihan, menekankan pentingnya sayuran ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 7. Kacang merah dan lentil, protein nabati untuk kekuatan otot. Jika Anda berpikir bahwa hanya daging yang dapat menyediakan protein untuk pembentukan otot,
Sekarang saatnya mengubah pandangan tersebut. Kacang merah dan lentil adalah dua sumber protein nabati yang berperan penting dalam menjaga kekuatan otot, terutama pada kaki. Makanan ini kaya akan zat besi, mineral esensial untuk oksigenasi otot dan produksi energi. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan dan rasa lemah pada kaki, membuat aktivitas sederhana seperti berjalan atau menaiki tangga menjadi lebih sulit. Konsumsi kacang merah dan lentil secara teratur membantu mencegah masalah ini, memastikan otot menerima oksigen yang cukup untuk bekerja secara optimal. Selain zat besi, kedua jenis kacang-kacangan ini juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu menjaga kadar glukosa dalam darah tetap stabil. Hal ini penting karena lonjakan gula darah dapat menyebabkan penurunan energi secara tiba-tiba dan menghambat pemulihan otot setelah berolahraga. Menjaga tingkat energi yang stabil sepanjang hari adalah kunci untuk mencegah kelelahan dan memastikan kaki tetap aktif serta sehat. Keunggulan lain dari kacang merah dan lentil adalah kandungan asam amino esensialnya, yang berkontribusi terhadap regenerasi serat otot. Artinya, memasukkan makanan ini ke dalam pola makan secara teratur dapat meningkatkan pemulihan otot, mengurangi nyeri pasca latihan, dan mencegah cedera. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2019 menganalisis hubungan antara konsumsi kacang-kacangan dan kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan kacang merah dan lentil dikaitkan dengan peningkatan massa otot, kekuatan yang lebih besar, dan penurunan tingkat kelelahan, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga mobilitas dan vitalitas. 8. Quinoa, superfood untuk otot yang kuat. Ketika berbicara tentang makanan yang lengkap, quinoa berada di puncak daftar. Quinoa dianggap sebagai superfood karena mengandung semua asam amino esensial, menjadikannya salah satu pilihan protein nabati terbaik bagi mereka yang ingin menjaga kekuatan otot dan mencegah hilangnya massa otot tanpa lemak. Berbeda dengan banyak jenis biji-bijian lainnya, quinoa memiliki profil protein yang sangat mirip dengan daging dan telur, menjadikannya pengganti yang sangat baik bagi mereka yang ingin mengurangi konsumsi protein hewani tanpa mengorbankan kesehatan otot. Kandungan asam aminonya membantu dalam pemulihan dan regenerasi otot, memastikan kaki tetap kuat dan siap untuk berbagai aktivitas. Selain kandungan proteinnya yang tinggi, quinoa juga merupakan sumber zat besi yang sangat baik, mineral esensial untuk oksigenasi otot. Zat besi berperan dalam membantu transportasi oksigen melalui darah, memastikan otot menerima nutrisi dan energi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Si merasakan kaki Anda berat, lelah, atau kurang bertenaga, itu bisa menjadi tanda kekurangan zat besi. Mengonsumsi quinoa dalam pola makan Anda dapat membantu mengatasi masalah ini. Manfaat luar biasa lainnya dari quinoa adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral esensial untuk mencegah kram, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan performa fisik. Selain itu, magnesium berperan dalam produksi ATP, sumber energi utama bagi sel-sel otot, sehingga memastikan kaki Anda tetap kuat dan bertenaga sepanjang hari. Quinoa juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu mengontrol kadar gula darah. Ini berarti quinoa memberikan energi secara seimbang, mencegah lonjakan dan penurunan drastis yang dapat memengaruhi kinerja fisik. Selain itu, sebagai makanan dengan indeks glikemik rendah, quinoa membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi konsumsi makanan olahan yang dapat melemahkan otot dan sendi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Nutrition pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi quinoa terhadap kesehatan otot dan metabolisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memasukkan quinoa dalam pola makan secara signifikan meningkatkan massa otot, fungsi metabolik, dan daya tahan, menegaskan perannya sebagai superfood untuk kesehatan dan mobilitas otot. Alpukat, lemak sehat dan kekuatan otot. Alpukat adalah salah satu makanan paling bergizi yang dapat Anda konsumsi untuk menjaga kaki tetap kuat dan otot tetap sehat. Alpukat kaya akan lemak sehat, kalium, dan antioksidan, yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas. Salah satu manfaat terbesarnya adalah kandungan kalium yang tinggi. Seperti yang telah disebutkan, kalium sangat penting untuk kontraksi otot dan pencegahan kram. Yang tidak banyak orang tahu, alpukat mengandung lebih banyak kalium dibandingkan pisang, sehingga menjadi pilihan yang sangat baik untuk menyeimbangkan elektrolit dan mencegah kelelahan otot. Selain itu, alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, mirip dengan yang ditemukan dalam minyak zaitun.
Lemak ini membantu mengurangi peradangan pada sendi dan meningkatkan penyerapan nutrisi penting bagi otot dan tulang. Apa artinya ini? Lebih sedikit nyeri otot, pemulihan yang lebih baik setelah berolahraga, dan daya tahan kaki yang lebih tinggi sepanjang hari. Tak hanya itu, alpukat juga merupakan sumber vitamin E dan antioksidan yang sangat baik, yang membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan otot sebelum waktunya. Jika Anda rutin berolahraga atau ingin menjaga kesehatan kaki dalam jangka panjang, mengonsumsi makanan kaya antioksidan adalah strategi yang baik untuk mencegah penuaan sel dan meningkatkan regenerasi otot. Sebagai tambahan, alpukat juga merupakan sumber energi yang luar biasa berkat kombinasi lemak sehat dan seratnya. Ini memungkinkan Anda tetap aktif lebih lama tanpa mengalami penurunan energi secara tiba-tiba. Berbeda dengan karbohidrat sederhana yang menyebabkan lonjakan dan penurunan kadar gula darah secara cepat, lemak sehat dalam alpukat memberikan energi yang stabil dan tahan lama. Ini berarti Anda akan merasa bertenaga sepanjang hari tanpa mengalami kelelahan mendadak. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi alpukat terhadap kesehatan otot dan fungsi fisik pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi alpukat secara teratur secara signifikan meningkatkan kekuatan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas, menegaskan pentingnya memasukkan makanan ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan dan performa fisik. Kacang kenari dan almond, energi dan kekuatan untuk kaki Anda. Jika Anda ingin memperkuat kaki, meningkatkan energi, dan menghindari kelelahan otot, Anda tidak boleh mengabaikan kekuatan kacang kenari dan almond. Kacang-kacangan ini adalah sumber nutrisi esensial yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan menjaga mobilitas sendi. Salah satu manfaat utama kacang kenari dan almond adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Jika Anda sering mengalami kram atau merasa kaki mudah lelah, kemungkinan besar Anda mengalami kekurangan magnesium. Mengonsumsi kacang-kacangan ini secara teratur dapat membantu mencegah kejang otot dan meningkatkan daya tahan fisik, membuat kaki lebih kuat dan lincah. Selain magnesium, kacang kenari dan almond juga kaya akan lemak sehat, terutama omega 3 dan omega 6, yang berkontribusi dalam mengurangi peradangan di tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita nyeri sendi atau kondisi seperti artritis. Lemak sehat ini juga membantu melumasi sendi, memastikan mobilitas yang lebih baik dan mengurangi ketidaknyamanan saat berjalan atau melakukan aktivitas fisik. Keunggulan lain dari kacang kenari dan almond adalah kandungan protein nabati dan seratnya yang tinggi. Protein sangat penting untuk pemeliharaan dan perbaikan massa otot, sementara serat membantu mengatur kadar gula darah, mencegah penurunan energi secara tiba-tiba sepanjang hari. Ini berarti Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk bergerak, memperkuat kaki, dan menjalani gaya hidup aktif tanpa merasa kelelahan terus-menerus. Pendapat Anda sangat berharga. Itulah akhir dari video hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, kami ingin tahu, apakah Anda sudah mengetahui semua manfaat ini? Berapa banyak dari 10 makanan ini yang sudah Anda konsumsi setiap hari? Apakah ada fakta yang mengejutkan Anda? Ingat, menjaga kesehatan otot sangat penting untuk menjalani kehidupan yang aktif dan mandiri. Jadi, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini. Kami juga ingin mendengar pengalaman dan pendapat Anda. Tinggalkan komentar dan beritahu kami apa pendapat Anda tentang konten ini. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak tips dan rekomendasi untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal kami. Sampai jumpa di video berikutnya.